Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama kami kembali di channel Ujok Sang. Kali ini kita berada di Kabupaten Maros, tepatnya di kawasan wisata Ramang-Ramang. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, kami seluruh kru ingin mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Maros yang ke-64. Semoga tambah sukses yang baru saja dirayakan beberapa hari yang lalu. Ini adalah biaya atau sewa dari kapal atau perahu untuk kita menelusuri Sungai Putih di kawasan Ramang-Ramang. Bagi sahabat Ujok yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung kelanjutan channel kami. Terima kasih. Waktunya sekarang kita untuk naik perahu. Tadi kita pas baru saja sampai di gerbang dermaga 1 Ramang-Ramang ini, kita disambut oleh musik dan tarian khas Bugis Makassar. Kebetulan kita tadi bareng atau datang bertepatan dengan kunjungan dari pejabat dari Kabupaten Malang. Kita akan menyusuri Sungai Putih ini kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk sampai di dermaga 2 di dusun Ramang-Ramang. Di sana kita akan mengeksplor atau menyusuri lagi pegunungan kars yang ada di dusun Ramang-Ramang. Di sepanjang perjalanan kita lihat di kiri kanan sungai ditemui pohon bakau, serta kita disuguhkan oleh pemandangan gunung-gunung kars. Sebagai informasi, kawasan Ramang-Ramang ini masuk dalam kawasan Geopark Maros Pangkep yang sekarang sudah diusulkan dan sebentar lagi akan menjadi Geopark Internasional. Kalau tidak salah sekitar bulan September akan diresmikan sebagai Geopark Internasional. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sangat penting atau sangat wajib untuk mengunjungi kawasan Ramang-Ramang bila Anda sudah berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Suasana hari ini sangat cerah, sangat terik, sehingga kita bisa melihat pemandangan di sekitar kita cukup indah. Selain pohon bakau, di sekitar kita juga banyak tanaman atau tumbuhan sejenis alam, daunnya sejenis kelapa. Untuk sahabat-sahabat Ujok yang tahu jenisnya boleh berkomentar di kolom komentar. Baru saja kita tadi berpapasan dengan perahu yang lain arah, sehingga sensasinya cukup wow, seperti dihantam gelombang yang sangatnya lumayan terasa kencang. Setiap pengunjung diharapkan bisa menjaga kebersihan Sungai Putih ini. Diharapkan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga kesempatan menikmati wisata ini bisa lebih maksimal. Kapal atau perahu yang kita sewa untuk kali ini berkapasitas 8 sampai 10 orang dengan harga
Rp300.000 yang langsung dibayarkan ke pemilik kapal. Jadi dengan adanya kawasan wisata Ramang-Ramang ini juga bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga bisa lebih meningkat. Di tujuan kita nanti selain pegunungan Kars, di sana juga ada permukiman yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga, sehingga akses untuk mereka mondar mandir hanya dengan perahu ini. Nanti kita akan lihat permukiman mereka di sana. Seperti yang awal kita sampaikan bahwa Ramang-Ramang itu adalah sebuah kawasan alam bentangan gugusan Gunung Kars yang ada di desa, sebenarnya Ramang-Ramang ini dusun ya. Kita berada di desa Salendrang, Dusun Ramang-Ramang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kawasan Kars ini saya sampaikan tadi terintegrasi dengan kawasan Geopark Maros Pangkep dan sebentar lagi akan menjadi Geopark Internasional. Kawasan Kars ini juga diberikan perlindungan khusus karena memerlukan kelestarian alam. Kurang lebih dari kota Makassar, jaraknya sekitar 42 km di sebelah utara kota Makassar. Sebelum tahun 2000, sekitar tahun 2005 lah, beberapa titik kawasan di Ramang-Ramang karena banyaknya gunung Kars, beberapa dijadikan lokasi tambang marmer. Memang marmer dan semen salah satu bahannya adalah dari Kars oleh sebuah perusahaan. Namun kelompok masyarakat dan pencinta alam serta pemerhati lingkungan melakukan penolakan, sehingga di tahun 2007 kawasan pertambangan itu ditutup oleh Pemda Kabupaten Maros. Kemudian di tahun 2007 dijadikanlah kawasan salah satu kawasan objek wisata yang meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga akan menambah pendapatan asli daerah. Terus pada tahun 2017 lalu kawasan Kars ini telah menjadi Taman Nasional Geopark dan prosesnya sedang diajukan kepada UNESCO untuk menjadi Geopark Global, Geopark tingkat internasional. Informasi yang kami peroleh bahwa di bulan September tahun 2023 ini kawasan Geopark Maros Pangkep termasuk kawasan Ramang-Ramang akan resmi menjadi Geopark Global. Kawasan ini mulai dibuka untuk wisata sejak tahun 2015, yaitu dengan adanya kelompok Sadar Wisata. Terus berkembang mulai setelah ada tambahan penyewaan perahu, ada penginapan, ada pemandu, ada jualan makan minum, sehingga bisa dipakai untuk keuntungan bersama dan kas desa. Di kawasan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada kampung yang disebut Kampung Berua yang dihuni oleh 15 kepala keluarga dengan 15 rumah panggung yang rata penghuninya berprofesi sebagai petani. Wah, kita baru saja melewati jembatan, di bawah jembatan 15 rumah panggung yang rata penghuninya berprofesi sebagai petani dan kita mau menyalip petani padi. Dan sekarang ada beberapa yang menjadi pemandu wisata. Sepanjang kawasan ini tumbuh tanaman. Oh ya, yang tadi saya maksud itu adalah tanaman nipah
dan seperti alam ya, tanaman nipah di pinggir sungai. Di depan kita ada pengunjung lain yang sedang naik perahu juga. Nah, sungai yang mengalir di kawasan ini adalah Sungai Putih. Sungai Putih yang dikelilingi oleh hutan batu, dan nanti di dermaga 2 itu ada beberapa gua purba yang ada di lokasi tersebut. Dan pada saat pandemi kemarin di tahun 2020, tempat wisata Rama-Rama ini sempat ditutup untuk umum oleh pemerintah Kabupaten Maros. Pegunungan Kars yang mengelilingi kawasan Ramang-Ramang ini merupakan rangkaian pegunungan Kars yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Jalin di Cina dan Sini Madagaskar. Berarti pegunungan Kars yang ada di Kabupaten Maros ini adalah pegunungan Kars terbesar ketiga di dunia. Informasi dari ahli geologi mengatakan bahwa sebenarnya batu Kars itu harusnya berada di bawah tanah, namun karena adanya aktivitas geologi sehingga fenomena batuan Kars muncul ke permukaan merupakan salah satu yang menjadikannya spesial karena bisa kita saksikan keindahan ciptaan Allah di permukaan. Dan oleh UNESCO kawasan ini sudah diakui sebagai salah satu situs warisan dunia atau World Heritage Site. Selain menyusuri sungai putih seperti yang kita lakukan ini, kawasan Ramang-Ramang juga menawarkan suasana kampung Merua yang nanti kita lihat di ujung sungai ini. Terus kita ditawari wisata menyusuri gua-gua purba, terus menjelajahi hutan batu, hingga kita ditawari untuk menginap di kawasan Ramang-Ramang Ecolodge dan menikmati cantiknya sunset di pagi hari. Luas kawasan Kars yang ada di Ramang-Ramang ini kurang lebih 46.000 hektar, yang terbesar ketiga di dunia. Terdapat pula area hamparan, area persawahan, tambang, perkebunan serta permukiman di kampung Merua. Juga kita sampaikan terdapat sekitar 1.250 gua-gua bersejarah yang ada di kawasan ini, serta ada 1.340 flora dan fauna serta 123 kebudayaan masyarakat lokal yang ada di kawasan Ramang-Ramang ini, sehingga memang terbilang kawasan ini menjadi salah satu pilihan di akhir pekan untuk keluarga maupun pasangan yang ingin menikmati liburan berwisata alam di kawasan Gunung Kars Ramang-Ramang. Kita lihat pohon-pohon nipah sangat banyak di kiri kanan sungai yang menjadi pemandangan khas dari Sungai Putih. Kalau dilakukan naik-naik ke puncak gunung itu pohon cemara, ini pohon nipah.
Selain menikmati atau susur Sungai Putih dan menikmati indahnya Gunung Kars, kita juga bisa merasakan kehidupan khas masyarakat Kampung Beru, Kampung Berua. Ujung perjalanan kita nanti, serta berburu. Kita juga bisa berburu, bukan berburu hewan tapi berburu foto instagramik yang suka Instagram. Sini sangat bagus berburu foto di sela-sela hutan batu yang ada di Kawasan Ramang atau biasanya disebut Stone Forest, hutan batu. Selain itu bisa juga menikmati pemandangan dari puncak Padang Amarung. Puncak Padang Amarung ini berada di Kampung Berua. Di sini ada spot-spot foto untuk menikmati keindahan panorama Ramang-Ramang dari atas bukit yang dikenal dengan nama Padang Amarung. Nanti kita juga akan dari puncak Padang Amarung itu bisa melihat ada kecil warga yang bisa digunakan untuk bersantai. Warga juga menyediakan berbagai snack dan jajanan yang bisa dibeli sambil menikmati suasana alam. Terus nanti ada juga danau bidadari. Kita juga bisa menikmati air segarnya air danau bidadari. Terus tadi sudah disampaikan ada pula gua purba, gua bersejarah, serta ada itu beberapa yang bisa Anda dapatkan untuk berwisata di Ramang-Ramang. Nah, sekarang kita melintasi sungai yang diapit oleh dua batu Gunung Kars. Sangat seru memang menikmati pemandangan melewati dua Gunung Kars di sungai. Melewati dua Gunung Kars tadi berarti di depan kita sudah hampir sampai di dermaga berikutnya, jadi dermaga Kampung Berua. Selanjutnya kita akan menikmati wisata di Kampung Berua. Sebagai tambahan informasi, nanti setelah sampai ada loket untuk membeli tiket. Harga tiket masuk di kawasan wisata Ramang-Ramang itu antara 5.000 sampai 10.000. Sedangkan untuk perahu antara 200 sampai 350.000 rupiah, tergantung besar kecilnya kapal serta jumlah orang yang akan dimuat di kawasan wisata, agar kita tetap menjaga kehati-hatian antara saat naik dan turun kapal biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini loket pembelian tiket untuk masuk ke kawasan. Itu langsung hitam. Jalan kaki. Yang kurang tadi adalah kita tidak dilengkapi oleh life jacket atau pelampung. Ternyata disewa secara tersendiri. Jadi untuk aman ini memang kita dalam perahu, untuk naik perahu memang standarnya memakai life jacket atau pelampung. Nah, sekarang kita sudah masuk di kawasan Ramang-Ramang. Kita lihat sekelilingnya gunung-gunung Kars menjulang tinggi. Di kiri kanan kita ini ada semacam tempat atau semacam tempat penginapan serta tempat penjualan aksesoris serta tempat penjualan oleh-oleh khas kawasan Ramang-Ramang. Ada tambak isinya ikan mujair dan sejenisnya. Nah, itu ada tempat untuk mengadakan acara. Nanti terus ke sana ada gua bersejarah.
gua prasejarah. Terus di atasnya lagi ada padang Amarung seperti yang kita sampaikan tadi. Karena cuaca cukup terik, jadi kami menyarankan jika Anda kesini pada saat musim kemarau, disarankan memakai topi atau membawa payung. Kalau payung bisa juga digunakan di musim hujan, biar kita bisa berwisata dengan aman dan sehat. Di kawasan ini juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, ada musola, ada toilet, Sudah sampai di sini. bahkan ada penginapan untuk pengunjung atau turis yang ingin menginap di kawasan ini. Kalau kita ke kiri itu ada gua, ada danau bidadari. Kalau ke kanan itu yang ke padang Amarung. Gabus. Mana gabus? Sana nilai. Ada situ nih. Nih sana nih. Setelah menaiki beberapa tangga, kita sekarang sudah berada di puncak. Nah, itu sana ada bendera yang menjadi salah satu spot foto yang cukup menarik. Ini sudah di atas padang Amarung. Di sini ada toko yang atau semacam warung yang dibuka oleh warga sekitar untuk memberikan layanan pembelian cemilan dan lain-lain. 15. Ada kelapa muda. Bagaimana perjalanan kita hari ini? Apa Anda tertarik untuk berkunjung ke kawasan Ramang-Ramang? Jika Anda menyukai video ini, silakan di like. Jika tidak suka, monggo di unlike. Jika ingin mendukung channel kami, silakan di subscribe dan di share video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Kita sudah sampai di dermaga 1 kembali. Kita akan kembali ke rumah dan saya kembali mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.